Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Shazam! Fury of the Gods yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan perjuangan Shazam menghentikan Putri Atlas yang ingin menginvasi bumi dan harus menghadapi kuatnya monster naga. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali di Museum Arkopolis Athena, Yunani. Datang dua sosok prajurit misterius. Di museum tersebut menyimpan tongkat penyihir Shazam yang patah menjadi dua. Prajurit itu lalu mendekati tongkat tersebut. Kemudian mereka memecahkan kaca pelindungnya. Kedua prajurit itu lalu membuka helmnya. Mereka adalah Hespera dan Calypso, merupakan anak dari Dewa Atlas pemilik asli tongkat tersebut. Hespera dan Calypso lalu memegang tongkat itu, dan tongkat tersebut memberinya kekuatan. Calypso lalu menggunakan kekuatan manipulasi pikiran untuk membuat orang-orang di sana menyerang satu sama lain. Tak mau kalah, Hespera juga mengucapkan mantra sihir yang membuat orang-orang di sana menjadi patung. Hespera lalu memperingatkan Calypso agar berhati-hati karena selama tongkatnya masih patah, mereka tidak bisa apa-apa. Ditambah lagi sang penyihir memiliki The Champions. Di sisi lain, Billy yang berubah menjadi Shazam mendatangi dokter anak. Di sana Billy curhat kalau dirinya merasa tidak pantas mendapatkan kekuatan ini dan merasa seperti seorang penipu. Dirinya meminta saran dokter atas masalahnya ini. Sang dokter pun menjawab kalau Billy ini memiliki trauma masa kecil yang begitu berat. Ditambah lagi, Billy juga ditolak oleh kotanya sendiri. Kita lalu diperlihatkan dengan suasana keluarga angkat Billy yang terdiri dari Eugene, Mary, Darla, Pedro, dan Freddy, serta orang tua angkat mereka yaitu Rosa dan Victor. Billy lalu melihat ada yang aneh dengan Freddy yang sedang menggunakan earphone. Billy lalu merebut earphone Freddy, dan ternyata ia sedang mendengarkan berita bahwa terjadi masalah di jembatan Franklin. Freddy yang terobsesi dengan superhero ingin menyelamatkan kota sendirian. Namun Billy selaku leader memiliki aturan, yaitu bersama-sama atau tidak sama sekali. Billy akhirnya memanggil saudara-saudaranya ini untuk berkumpul dan menuju ke halaman belakang. Billy dan saudara-saudaranya itu pun berubah menjadi Shazam dan bersiap menyelamatkan kota. Shazam! Sementara Rosa dan Victor sendiri masih belum mengetahui kalau anak-anaknya ini merupakan superhero. Di jembatan, terlihat konstruksinya mulai hancur, membahayakan orang-orang yang ada di sana. Jembatan pun mulai retak dan sebentar lagi akan runtuh. Salah satu pengendara terjun ke air. Untung saja Billy datang tepat waktu. Shazam Family lalu bekerja sama menyelamatkan pengendara yang terjebak di jembatan. Let's go! Mereka pun berhasil menyelamatkan semua orang dan tak ada satupun korban jiwa. Meskipun begitu, mereka masih saja dianggap pecundang karena tidak berhasil menahan jembatan yang ambruk. Setelah menyelamatkan kota, Billy mengajak saudara-saudaranya ini rapat untuk mengevakuasi tragedi jembatan. Melihat Eugene yang belum datang, Billy pun mencarinya di ruangan yang penuh pintu. Kini mereka semua sudah berkumpul. Billy langsung memulai rapatnya. Billy menegur Mary yang sedang membaca buku dan kembali memulai rapatnya. Lagi-lagi gangguan datang. Kali ini dari Freddy yang mendapat telepon dan langsung pergi meninggalkan rapat. Akhirnya Eugene, Pedro, dan Darla juga pergi dengan alasan masing-masing. Hal tersebut membuat Billy resah. Mary lalu menasihati Billy bahwa dirinya terlalu takut kehilangan. Mary hanya ingin kuliah untuk mendapatkan pekerjaan karena ia tak ingin merepotkan Victor dan Rosa. Di sisi lain, Hespera dan Calypso menemui penyihir Shazam yang saat ini dipenjara di alam dewa. Hespera lalu menunjukkan kemampuannya yang sudah kembali. Melihat hal tersebut, penyihir pun tidak percaya karena dunia ini seharusnya tertutup dari sihir. Calypso lalu menunjukkan tongkat penyihir yang patah. Sang penyihir pun terkejut mengapa Billy mematahkan tongkat itu.
Hespera lalu memaksa penyihir untuk memperbaiki tongkat tersebut dengan mantra Shazam-nya. Tongkat itu pun kembali normal. Penyihir berusaha merebutnya kembali, namun Hespera menghempaskannya. Kedua dewi ini pun pergi bersama tongkat tersebut. Di sekolah, Freddy tidak sengaja menabrak siswi baru yang sangat cantik bernama Annie. Annie dan Freddy saling minta maaf. Freddy terlihat kesemsem pada Annie. Lalu datang dua siswa rese yang bernama Burke dan Brad yang terpesona pada Annie. Freddy lalu menyauti jika mereka ini memiliki banyak sekali gebetan. Hal tersebut membuat Brad dan Burke kesal dan langsung menghajar Freddy. Beruntung dirinya diselamatkan oleh Pak Guru. Melihat keberanian Freddy ini, Annie pun memiliki ketertarikan padanya. Freddy lalu mengantarkan Annie ke kelasnya dan juga mengajak Annie kenalan. Di penjara, penyihir sedang mengeluarkan serpihan tongkat yang sengaja ia tancapkan di kuku. Serpihan tersebut ia gunakan untuk mencari keberadaan Billy. Sementara itu, Billy yang berwujud Shazam sedang asik berkencan dengan Wonder Woman. Saat akan mengajak Wonder Woman ciuman, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah penyihir. Penyihir memberi peringatan pada Billy bahwa Putri Dewa Atlas sedang mencarinya. Mereka berniat menghancurkan dunia manusia. Sang penyihir juga mengaku menyesal telah memilih Billy sebagai The Champions. Akibat ulahnya, penghalang antara dua dunia pun runtuh. Billy pun terbangun dari tidurnya. Keesokan paginya, di sekolah Freddy lagi-lagi bertemu dengan Annie. Annie mengajak Freddy untuk duduk dengannya. Di sana mereka berdua saling curhat kalau mereka ini memiliki saudara yang tukang ngatur. Billy lalu datang mengajak Freddy ngobrol sebentar. Di sana Billy memberitahu Freddy kalau sang penyihir datang di mimpinya dan membawa sebuah peringatan. Billy akan mengadakan rapat Shazam untuk membahas peringatan ini. Setelah pulang sekolah, Shazam Family akhirnya berkumpul kecuali si Freddy. Billy menjelaskan telah datang Putri Atlas yang akan memburu The Champions. Putri Atlas ini memiliki tugas menjaga pohon kehidupan mistis yang berbuahkan apel emas, merupakan benih yang melahirkan kehidupan mereka dan dilindungi oleh naga. Billy sendiri juga tidak tahu bagaimana cara menghentikan mereka. Pedro lalu membawa saudara-saudaranya ini ke perpustakaan rahasia. Pedro lalu memperkenalkan pena yang bernama Steve yang mengetahui segala hal. Billy lalu menyuruh Steve mencari informasi tentang Putri Atlas. Steve lalu merekomendasikan Billy judul buku. Sementara itu, Freddy malah asik berkencan dengan Annie. Di sana mereka lagi membicarakan superhero di kota ini. Freddy memberitahu kalau itu adalah sahabatnya dan Freddy akan menyuruh kawannya ini datang kemari. Freddy pun lalu berubah menjadi Kapten Everybody. Betapa senangnya Annie melihat superhero itu di hadapannya. Para The Champions selalu menemukan fakta bahwa telah terjadi pemberontakan manusia kepada dewa, yang mana dewa selalu berbuat keji pada manusia. Mereka lalu menemukan asal-muasal tongkat penyihir. Tongkat tersebut diciptakan oleh Dewa Atlas dari pohon kehidupan. Tongkat itu digunakan untuk mengambil dan memberikan kekuatan para dewa. Lalu penyihir manusia mencuri tongkat tersebut dan mengambil seluruh kekuatan para dewa. Tak hanya itu, tongkat tersebut juga digunakan untuk menutup dunia dewa dari dunia manusia. Dan akhirnya mereka mengetahui penyebab kekacauan ini disebabkan oleh Billy sendiri yang mematahkan tongkat itu. Pedro lalu menunjukkan bahwa Atlas memiliki 3 putri, yaitu Hespera, Calypso, dan Antea. Di sisi lain, Freddy yang bersama Annie tiba-tiba diserang oleh Calypso. Hespera lalu menggunakan tongkatnya untuk mengambil kekuatan Freddy. Freddy berusaha berubah menjadi Shazam, namun usaha itu gagal. Calypso lalu menghipnotis Mr. Giggles yang berusaha menyelamatkan Freddy. Akhirnya kita mengetahui kalau Annie ternyata Putri Atlas. Billy lalu datang menyelamatkan Freddy. Annie lalu menggunakan sihirnya untuk menghadang Billy. Calypso yang ingin mengambil kekuatan para Shazam diperingatkan oleh saudarinya untuk tidak berbuat terlalu jauh karena tujuan mereka hanyalah mencari benih kehidupan. Kemudian 3 putri Atlas ini pergi dan menawan Freddy. Hespera lalu menciptakan kubah sihir yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Freddy lalu ditahan di penjara dewa bersama penyihir. Freddy lalu mengenali sang penyihir dan memperkenalkan diri jika ia adalah Kapten Every Power alias saudara Billy. Penyihir merasa gagal telah memilih Billy sebagai The Champions sehingga membuatnya dipenjara. Freddy lalu memikirkan cara supaya bisa keluar dari sini, namun penyihir mengatakan jika tidak ada jalan keluar. Di markas, Shazam Family memikirkan cara untuk menyelamatkan Freddy.
Billy berniat mengajak ketiga putri Atlas itu berunding. Billy akhirnya meminta bantuan Steve untuk membuatkan undangan walimahan kepada putri Atlas. Di sisi lain, Freddy dan penyihir dibawa untuk menghadap ketiga putri Atlas. Dirinya diinterogasi mengenai identitas para The Champions. Akan tetapi Freddy berkata bohong. Calypso lalu menghipnotis Freddy, dan Freddy pun berusaha melawan sihir itu. Lalu datang sepucuk surat dari Shazam, yang mana isi surat tersebut adalah ajakan berunding sekaligus identitas mereka. A sentence. Thanks, Darla. Smart Eugene. Mistakes just writes what you say. Calypso lalu melempar Freddy dan penyihir ke sebuah lubang. Di lubang tersebut terdapat seekor naga penjaga Taman Atlas yang bernama Layden. Layden lalu menyerang mereka. Beruntung Freddy dan penyihir diselamatkan oleh Annie. Annie kemudian memberitahu Freddy jalan keluar karena Annie masih memiliki hutang budi padanya, serta mereka berdua saling jatuh cinta. Annie lalu menyuruh mereka untuk segera pergi. Di warung kopi, akhirnya Hespera mendatangi undangan Billy. Billy bertanya mengapa dirinya ingin memburunya. Hespera hanya ingin mengambil kekuatan yang bukan milik Billy. Kemudian Billy memberikan tawaran, kembalikan Freddy dan kubah ini, maka ia tidak akan menghajar Hespera dan saudaranya. Namun Hespera ingin Billy menyerahkan kekuatannya dulu. Akhirnya Billy memanggil Shazam Family, dan dari belakang Calypso mengambil kekuatan Pedro. Hingga akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Billy dan kawan-kawan akhirnya berhasil mengalahkan Hespera. Ia lalu membawanya ke markas, sementara Calypso berusaha mengejarnya. Billy lalu menahan Hespera di dalam markas Shazam. Tak berselang lama, Hespera pun kabur dan menuju ke perpustakaan untuk mengambil benih kehidupan. Billy dan yang lainnya pun menyadari jika ia sengaja untuk ditangkap. Hespera lalu kembali ke istana dewa. Hal tersebut diketahui Freddy dan penyihir yang hendak kabur. Mereka berdua pun memutuskan untuk mengambil bibit itu kembali. Hespera lalu menyerahkan bibit itu ke saudari-saudarinya. Calypso memiliki niat untuk menanam bibit ini di bumi karena ingin membalaskan dendam ayahnya pada manusia. Hal tersebut ditentang keras oleh Antea dan Calypso. Saat ketiga putri Atlas ini berdebat, Freddy diam-diam mencuri benih itu dan berhasil mendapatkannya. Namun ia tak sengaja menjatuhkan besi penyangga, sehingga Freddy pun ketahuan. Beruntung Billy datang menolongnya. Freddy pun langsung menempelkan tongkatnya ke tongkat penyihir dan berubahlah menjadi Shazam. Mereka berdua pun segera kabur bersama benih dan penyihir. Melihat hal tersebut membuat Calypso marah. Dirinya langsung membangkitkan naga Layden untuk merebut benih itu kembali. Shazam Family kemudian masuk ke kamar Victor dan Rosa. Di sana mereka memberitahu kalau mereka ini adalah anaknya. Billy menyuruh mereka berdua cepat-cepat untuk pergi dari sini. Tak lama kemudian, Layden pun muncul, dan naga tersebut menghancurkan rumah baru mereka. Calypso yang menunggangi Layden lalu mengejar Shazam Family. Calypso berhasil mengambil kekuatan Eugene, Darla, dan Freddy. Freddy lalu melempar benih itu kepada Billy, dan Billy mengopernya lagi kepada Mary. Calypso pun terbang mengejar Mary, dan ia pun berhasil mengambil kekuatannya. Mary pun terjatuh. Billy pun bergegas menyelamatkan Mary, sementara Calypso berhasil mendapatkan benih itu. Kini hanya tersisa Billy yang memiliki kekuatan Shazam. Calypso lalu membawa benih itu ke tengah lapangan baseball, dan ia pun menanamkan benih itu di sana. Lalu muncullah pohon kehidupan yang akarnya menjalar ke seluruh kota. Pohon itu melahirkan benih-benih yang di dalamnya terdapat monster mengerikan. Di sisi lain, Billy bingung harus berbuat apa. Antea lalu datang memberitahu Freddy jika pohon itu sebenarnya sangatlah indah, namun pohon itu akan menjadi jahat seperti orang yang menanamnya. Antea dan Hespera akan bekerja sama untuk menghentikan perbuatan Calypso. Billy yang tak tahu harus berbuat apa, merasa tidak pantas mendapatkan kekuatan ini. Dirinya meminta penyihir untuk mengambilnya kembali. Namun sang penyihir percaya pada Billy
karena Billy memiliki hati yang bijaksana. Penyihir memotivasi Billy untuk berjuang demi keluarganya. Billy pun kembali semangat dan meminta keluarganya untuk memancing para monster itu. Rosa lalu meminta Billy untuk berubah ke wujud aslinya sebentar. Dirinya sangat bangga pada Billy dan meminta Billy untuk menyelamatkan dunia. I love you, Mom. Shazam! Di sisi lain, Antea dan Hespera berusaha menghentikan Calypso. Namun Calypso terlanjur dikuasai oleh dendam. Leiden kemudian menusuk Hespera hingga tewas, dan Calypso mengambil kekuatan Antea. Di mobil, Darla bertanya pada Steve cara menghentikan para monster, dan jawabannya adalah binatang buas. Penyihir lalu teringat jika monster-monster ini takut pada Unicron, merupakan hewan buas di dunia dewa. Unicron sangat benci pada manusia, namun mereka sangat menyukai nektar dewa. Darla akhirnya memiliki ide untuk memancing makhluk itu. Di waktu bersamaan, Freddy melihat Annie berjalan tanpa tujuan. Sementara itu, Shazam menghajar Calypso dan Leiden. Akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Billy menyadari jika tongkat itu menyerap energi seperti baterai. Akhirnya Billy pun memiliki ide. Darla dan kawan-kawan berhasil menemukan salah satu Unicron. Dirinya pun memanggil Unicron tersebut, dan Unicron itu pun lari ke arahnya. Darla lalu melemparinya permen caca. Upayanya itu pun berhasil. Unicron akhirnya menjadi jinak dan menjadi sahabatnya. Darla lalu meminta para Unicron ini untuk menghabisi para monster yang jahat. Billy kemudian mendatangi Hespera yang sedang sekarat. Ia lalu menyetrumnya sehingga Hespera hidup kembali. Billy lalu menjelaskan kalau dirinya memiliki cara menghentikan semua ini. Billy ingin tongkat itu kelebihan tenaga sehingga akan meledak, dan Billy meminta Hespera untuk membuat kubahnya menjadi kecil. Di jembatan, Leiden tiba-tiba muncul dan menyerang orang-orang yang akan dievakuasi. Antea yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Calypso memerintahkan Leiden untuk membunuh Antea. Terlihat dari belakang, Freddy berusaha menghampiri Annie, lalu memeluknya. Beruntung Billy datang menolongnya. Billy lalu mengelabui fokus Calypso, sehingga ia berhasil merebut tongkatnya. Ia pun segera pergi untuk memancing Leiden. Billy lalu terbang menuju pohon kehidupan. Hespera kemudian mengecilkan kubah. Hal itu membuat Calypso marah. Dirinya meminta Hespera membuka kubahnya, namun Hespera tidak menurutinya. Sebelum melakukan misi terakhirnya, Billy melakukan salam perpisahan pada keluarganya, terutama pada Freddy. Billy pun bersiap bertarung melawan Calypso dan Leiden. Billy lalu melepaskan petirnya untuk meningkatkan energi pada tongkat. Akhirnya pertarungan Shazam versus Calypso pun dimulai. Di serangan terakhirnya, Billy pun berhasil mengalahkan Leiden dan Calypso. Hespera mengakui Billy sebagai dewa, lalu ia pun mati. Lalu semua hal yang berasal dari negeri dewa pun lenyap, kecuali Annie yang sudah menjadi manusia. Setelah pertarungan itu pun Billy tewas, dan seluruh anggota keluarganya pun sedih. Mereka pun berkumpul menyaksikan kepergian Billy. Billy kemudian dikubur di dunia para dewa. Di sana keluarganya memberikan penghormatan terakhir. Darla lalu bertanya apakah tanah ini bisa pulih. Penyihir menjelaskan jika energi tongkatnya sudah habis dan hanya seorang dewalah yang bisa mengisinya kembali. Lalu datang Wonder Woman yang memberikan kekuatan untuk tongkat tersebut. Kemudian tanah di alam itu kembali subur. Antea kembali mendapatkan kekuatannya. Tak lama kemudian, Billy pun hidup kembali. Keluarganya pun sangat senang. Billy lalu menyapa Wonder Woman. Wonder Woman sangat kagum dengan keberanian Billy. Ia berpesan agar menggunakan kekuatan dewa dengan bijak. Mereka lalu pulang dan mengadakan makan malam bersama. Antea kini resmi menjadi keluarga Shazam Family.
Penyihir lalu mampir ke rumah mereka dengan style barunya. Dirinya sangat berterima kasih pada keluarga Shazam Family, serta ingin mengambil tongkat miliknya. Penyihir pamit untuk menjalani kehidupan setelah dipenjara bertahun-tahun. Billy lalu menanyakan nama untuk superhero-nya. Penyihir itu pun mengatakan bahwa nama superhero-nya adalah Shazam. Keesokan paginya, Shazam didatangi 2 orang suruhan Amanda Waller yang menawarkan Billy untuk bergabung dengan kelompok superhero-nya, yaitu Justice Society. Di akhir cerita, diperlihatkan Dr. Sivana yang sudah 2 tahun di penjara didatangi cacing yang bernama Mr. Mind. Mr. Mind menyuruh Sivana untuk bersiap-siap karena ia akan memulai rencananya menguasai dunia. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Shazam Fury of the God yang rilis pada tahun 2023. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.